La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi Kang Thoyib punten nitip pertanyaan ke Buya dan Prof. Hans. Gini katanya, orang minum atau nguntal paramek karena cekot-cekot, kemudian dia berujar Alhamdulillah, cekot-cekotku hilang karena minum atau nguntal paramek. Dan lama-kelamaan menjadi terbiasa. Maksudnya, setiap sakit kepala minum obat yang disebutkan tadi terus sembuh. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut termasuk ke dalam sugesti? Kemudian yang kedua, apakah perbuatan itu termasuk perbuatan atau kategori musyrik? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bang Thoyib. Nah tadi kisah tentang atau cerita tentang orang yang minum obat sakit kepala lah ini. Saya nggak sebut merek, nggak boleh. Itu sembuhnya karena sugesti atau karena obatnya? Kemudian yang keduanya itu, kemudian kalau kita menyandarkan bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat, apakah kategori musyrik seperti itu? Yang pertama langsung Pak Han dulu apa gimana? Terutama sugestinya nih Pak Han. Ya baik, di zaman kita ini ada satu dokter yang getol kesana kemari mempropagandakan bahwa obat itu kemampuan menyembuhkannya sedikit. Ya, jadi pikiran kita lah penyembuh utama. Saya sudah buktikan ini. Saya pernah kedatangan 3 dokter minta diajarin hipnosis. Terus saya bilang begini, kalian tuh sudah secara sosial dipercaya masyarakat. Saya bilang, coba besok kamu kasih di dalam ilmu kami itu ada yang namanya placebo. Placebo itu obat-obatan, bukan obat beneran. Saya bilang, cari pasien dan beri dia satu obat, apapun permen deh, tapi kamu beri penjelasan yang kuat betul. Ini obat yang terbaik dalam jenisnya. Dan dia melakukan itu, dan dalam beberapa pertemuan selanjutnya dia datang. Saya nggak percaya, kata dia, karena pasiennya itu menderita yang namanya skiatika. Skiatika itu rasa nyeri dari pinggul sampai ke kaki yang luar biasa, dan dia meminum placebo itu dan sembuh. Nah, jadi dia disembuhkan oleh pikirannya sendiri karena totalitas kepercayaannya pada dokter tadi. Ya, seperti itu ya. Itu salah satu sisi yang bisa mengungkap bahwa kita itu disembuhkan oleh pikiran kita dalam kepercayaan total pada sesuatu. Nah, bagaimana kalau kepercayaan total ini dinaikkan levelnya pada Tuhan? Itu maha dahsyat betul pengaruhnya seperti itu. Itu yang saya bisa tangkap ya. Dan itu juga yang direfleksikan oleh dokter-dokter yang 3 dokter yang datang ke saya itu. Obat saja bisa begitu dahsyatnya. Bagaimana kalau kita melanjutkan itu ke level yang lebih tinggi? Saya kira saya kira seperti itu yang bisa saya tambahkan ya. Silakan Bu ya untuk selanjutnya. Dari perspektif tasawuf. Ketika dia masih sebagai beginner ya, belum advance ya, masih pemula. Ya tetap kalau dia bertanya kepada seorang wali, ya wali akan mengatakan ya ke dokter berobat. Ya, dokter yang punya obat, yang obati. Dia tahu penyakit kamu ada. Dia juga belajarnya bertahun-tahun kok. Iya. Jadi bagaimanapun antara obat dengan penyakit itu ada hubungan kausalita, ada sebab-sebab sebagai wasilah bagaimanapun juga, dan itu tidak dimusyrikan. Tetapi bagi orang yang sudah al-wasilunnya sudah nyampe benar, sudah jadi wali beneran, juga tidak kita salahkan kalau dia tidak mau ke dokter. Ngapain dokter? Atau yang menyembuhkan Allah juga. Dokter ngobati ya, dibelek, dijahit lagi. Siapa yang menyambungkan daging kita yang tersobek itu? Bukan dokter, Tuhan kok yang menyambungkan melalui proses anatomi ya kan gitu, fisiologi dan sebagainya. Akhirnya dia nyambung hidup, karena daging itu hidup. Iya, kalau kita pernah ketusuk jarum atau apa saja ya, duri, dan tidak pernah dicabut sampai lama, itu benda asing itu akan dibalut dengan daging yang keras, akan menyusun kekuatan supaya tidak sakit. Jadi daging itu mengeras. Yang menyambungkan sel-sel kita ini semuanya adalah Tuhan juga, dan manusia tidak ikut campur.
Ya. Tetapi ada sebagian, ini namanya ilmu. Ilmu kan sifatnya eksperimentalis. Untuk menyambung jantung dengan otot, dengan saluran yang arteri, kita ambil dari kaki kita ke sini, sambungkan. Itu kayaknya memang serep yang dibikin oleh Tuhan untuk supaya orang bisa jantung hidup lagi dengan pakai arteri, karena tersumbat sih, yang terutama yang koroner itu ya sebagainya. Nah, dalam ayat Al-Quran yang mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfi alladzi huwa yuhyini wa yumituni wa yuhyin alladzi khalaqani wa yuhyin wa idza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini ini menjadi menjadi panik ketika ada fatwa-fatwa keagamaan memusyrikan orang yang mempercayai dokter. Saya kira begini, nanti ujung-ujungnya nanti bukan itu sampai kepada jimat nantinya mah, bahwa kita dikasih jimat, Pak Toto saya kasih jimat nih, kulit macan nih, musyrik. Kenapa? Mempercayai kekuatan selain Allah. Oke, saya setuju. Ketika Anda mempercaya ada di dunia ada sumber kekuatan yang bisa menyelamatkan Anda, musyriknya betul. Tetapi kita mesti ingat, Pak Edi berangkat ke hutan, Pak Tato ke hutan, Pak Edi saya kasih jimat kulit macan, Pak Edi saya kasih pestel. Mana yang lebih yakin dengan alat yang dibawa? Apa jimat atau pestel? Berarti lebih musyrik dong. Iya, dan itu bukan wilayah kita sesungguhnya. Bahwa itu bukan wilayah agama. Ya, bukan wilayah agama, itu wilayah di belakang, di balik agama semuanya. Sebab kalau agama kan syariat. Kalau syariat tetap kita akan berbeda-beda. Sampai kepada seseorang yang mengatakan, ini karena di atasan sih, kalau enggak gue tulung, ya kan, kamu sudah dipecat dari dulu tuh. Nggak bakal bisa makan. Itu kan bukan musyrik, tapi lebih dari itu, dia mengklaim sebagai Tuhan. Bagaimana seseorang manusia bisa menentukan masa depan manusia? Hanya Tuhan yang bisa. Iya kan? Orang habis nyumbang masjid juga mengatakan kalau tidak saya bantu nggak bakal jadi masjidnya. Saya bilang, ya Bung, Allah ada, dia menentukan. Iya, nggak bisa, kalau saya ada jadi, kalau nggak ada nggak jadi. Jadi mana yang penting? Dirinya apa Tuhan yang menentukan? Itu bukan mensekutukan Tuhan, tapi mensekutukan diri, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Semacam itu sehari-hari kita lakukan, kemusyrikan dalam hati kita. Jadi oleh karena itu, sudahlah, rasa kemusyrikan ini jangan menghantui pikiran kita. Yang penting Anda yakin Allah adalah Tuhanmu, Dia menentukan segala-galanya, sudah selesai. Iya kan? Jadi tetap syariat dipakai bagaimanapun juga. Tidak salah, kalau pengen kaya ya kerja yang rajin dong, betul enggak? Tidak salah kalau pengen pinter ya belajar yang rajin, tidak salah. Sekalipun yang menentukan pinter Allah, yang menentukan kaya adalah Allah. Betul kan? Iya, tetapi secara begitu, sebab hukum kausalita antara rajin bekerja dengan kaya juga itu kausalita yang sifatnya hanya fata morgana. Tidak ada logika yang pasti, kausalita pasti bahwa orang yang banyak keluar keringatnya lebih akan jadi kaya. Di sini juga banyak orang yang keluar keringat tukang sekop pasir nggak kaya-kaya kok. Ada nggak orang yang kerja keras tapi miskin terus? Ada nggak orang yang santai-santai saja tapi kaya? Ada nggak? Berarti adakah kaitan hubungan kausalita antara bekerja keras dengan kekayaan? Tidak ada kok. Tapi selama kita di dunia, hukum kausalita itu tetap harus berjalan. Karena yang bekerja dengan logika. Itulah makanya ketika kita bertuhan bukan dengan logika, tapi dengan rasa. Jadi itu pepatah Jacques Dong Jesui itu sendiri. Jadi yang menentukan bukan berpikir, merasa sebetulnya mah. Kalau terjemahkannya. Kalau seandainya Tuhan itu ada, mana buktinya? Kalau Pak Edi mengatakannya ada bumi nanti di hari kiamat,
bumi nggak ada, langit nggak ada, Anda akan terjebak mengatakan Tuhan tidak ada karena tidak punya bukti. Tapi ketika nanti malaikat bertanya kepadaku, wahai Syekh Abdul Syakur, percaya Tuhan ada? Percaya. Mana buktinya? Karena aku merasakannya, karena aku yang merasakannya. Cekrolong Jesui sama-sama gitu, berarti ada, akunya ada. Aku ada ini maka Tuhan ada, aku yang merasakan adanya. Dan apa yang kurasakan tidak sama dengan siapapun, sekalipun sama profesornya ya kan gitu, sekalipun sama kiainya nggak sama. Kenapa? Karena ya kan itu dibentuk dari pengalaman hidup sejak lahir. Itu membuat orang berkeyakinan. Ideologi itu adalah dari sejarah ya. Jadi bahan baku ideologi adalah sejarah. Jadi saya kira jangan dimusyrikan orang minum obat dengan meyakini, malah justru dari sisi kedokteran klinis itu harus ada keyakinan, itu diperlukan. Sebab kalau seorang datang ke dokter dia meragukan, dokter bisa nggak ya, melanggar semua jadinya gitu. Hakikatan tetap kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatan ya harus mendatangi dokter juga. Tapi kalau Anda sudah jadi wali, Anda ke dokter nggak apa-apa, silakan aja. Makasih gitu.